Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar sobat sekalian? Semoga baik-baik saja. Jumpa lagi di channel Dielgo. Kali ini kita akan membahas tips kesehatan di sekitar kita, yaitu terkait masalah tanda pembekuan darah di otak yang perlu diwaspadai. Ya, jadi sobat sekalian, jadi pembekuan otak itu memang suatu hal yang tidak boleh disepelekan ya. Di antaranya adalah bagaimana gejala-gejalanya dan juga efek-efeknya yang tentu saja akan mempengaruhi kinerja kita sehari-hari gitu ya. Dan pembekuan darah ya, pembekuan darah atau terbentuknya gumpalan darah di otak itu ada kondisi yang merujuk pada penyakit stroke ya. Kita ketahui kalau sudah kena stroke ya, otomatis mobilitas kita itu sudah dibatasi ya. Maka ada hal-hal yang perlu kita waspadai terkait masalah pembekuan darah atau terbentuknya gumpalan darah ya, yang merujuk pada penyakit stroke ya, gejala yang perlu kita waspadai supaya kita lebih ke depan untuk menjaga kondisi kita agar tidak cepat ataupun tidak mencegah supaya tidak terjadi pembekuan darah di otak ya. Jadi tanda-tanda pembekuan darah di otak atau stroke ini perlu diketahui ya sobat sekalian ya, karena dalam berbagai kasus ini sangat berbahaya dan resikonya cukup fatal kalau kita anggap sepele. Karena kalau sudah pembuluhan darah ya, pembekuan darah itu terjadi kan pecah lalu mengalir ke pembuluh darah dan masuk ke jantung hingga paru-paru, dapat menyumbat aliran darah dalam tubuh ya. Apa saja penyebab pembekuan darah di otak ya? Kalau seperti yang dikutip dari WebMD ya, penyebab pembekuan darah di otak itu bisa mempengaruhi banyak faktor gitu ya. Di antaranya memiliki riwayat keluarga yang menderita pembekuan darah itu bisa berpengaruh. Artinya kalau kita mempunyai keluarga yang mempunyai riwayat itu juga bisa menjadi faktor ya. Misalnya faktor kemudian selain itu ya, mengalami trauma pada otak karena efek cedera atau luka parah ya, yaitu aterosklerosis atau penyempitan atau pergeseran arteri karena penumpukan plak, itu juga menjadi faktor ya. Kemudian faktor yang lain ternyata banyak sekali sebenarnya, diantaranya kebiasaan merokok gitu ya. Ya wajib kita kurangi atau kalau bisa kita hindari lah gitu ya. Kemudian kurang aktif bergerak ya, kegemukan ya, terlalu sering duduk, terlalu sering terpapar asap rokok, kemudian minum pil KB atau menjalani terapi hormon ya. Jadi itu aliran darah dalam tubuh tidak berjalan lancar dan tentu saja sangat berpengaruh ya terhadap pembekuan darah di otak. Nah, apa saja tanda pembekuan darah di otak ini yang tentu saja juga wajib diketahui gitu ya. Yang pertama adalah penglihatan jadi kabur ya. Jadi kalau kita mengalami penglihatan menjadi kabur gitu ya, tiba-tiba, berarti itu ada hal-hal gejala yang sudah kita alami sebelumnya karena kebiasaan kita sehari-hari, misalnya kita jarang bergerak atau jarang berolahraga. Yang pertama adalah langsung penglihatan jadi kabur. Jadi penglihatan menjadi kabur, berbayang, justru gelap, itu salah satu pertanda awal dari stroke ya. Tentu saja ini adalah pembekuan darah di otak gitu ya. Kemudian gangguan penglihatan ini bisa dirasakan pada salah satu atau kedua mata sekaligus ya. Salah satu atau kedua mata itu bisa dirasakan ya. Kemudian yang kedua adalah kesulitan berbicara ya. Jadi karena yang tampak juga adalah mobilitas kita. Yang kedua adalah kita kesulitan berbicara ya. Jadi sulit berbicara adalah tanda lain yang menunjukkan stroke atau pembekuan darah di otak ya. Sebab terdapat kerusakan di bagian otak yang memproses bahasa dan komunikasi ya. Artinya seorang yang menjadi penderita itu akan mengalami kesulitan untuk berkomunikasi ya. Jadi kalau sudah ada tanda-tanda seperti itu, kita harus segera waspada dan segera bergegas ya. Jangan menunggu hal itu menjadi lebih parah. Yang ketiga adalah sakit kepala ya. Sakit kepala itu sebab yang paling jelas ya, karena sakit kepala disertai dengan gejala seperti merasa pusing ya, ingin muntah hingga kejang. Nah, itu wajib kita waspadai. Kemudian yang keempat adalah mati rasa ya. Tanda lain adalah mati rasa atau kelumpuhan pada tubuh ini seperti lengan ya, lengan, wajah, kaki, terutama di satu sisi tubuh ya. Penderitanya juga mungkin mengalami kelumpuhan parsial ya.
jadi mati rasa. Jadi kalau sudah ada tanda-tanda ke arah situ ya, kita harus melakukan antisipasi ya. Kalaupun ingin supaya tidak parah, kita harus segera ya mengecek kondisi tubuh kita dan juga merubah pola hidup kita ya. Namun ketika otak berhenti berfungsi, penderitanya mungkin akan kehilangan keseimbangan dan kemampuan koordinasi tubuh ya. Sangat riskan ya. Yang kelima adalah kebingungan dan disorientasi ya. Stroke itu juga dapat menyebabkan penderitaan mengalami kebingungan mendadak ya. Kita tahu-tahu kok sudah biasanya tidur di kasur, ini tidur di teras. Ataupun kita minum biasa pakai tangan, tidur pakai tangan kiri ya. Kebingungan ini ya memang menjadi tanda ya kita sudah lebih dekat ada kerusakan ataupun pembekuan darah di otak ya. Tiba-tiba kita mengalami kesulitan berbicara dan lain sebagainya ya. Nah, cara mengatasinya ini yang perlu ya kita ketahui ya, agar terhindar dari pembekuan darah ya, diantaranya dalam menjalankan aktivitas fisik teratur ya. Jangan tinggalkan yang namanya olahraga gitu ya, meskipun cuma sebentar tetapi rutin, itu sudah one step ahead ya, satu langkah lebih ke depan untuk menjadikan tubuh kita ataupun fungsi organ kita ya, aliran darah kita akan tetap lancar, tidak ada sumbatan-sumbatan ya, mengingat makanan-makanan yang ada di sekitar kita itu tidak begitu sehat ya, dan kecenderungannya adalah makanan yang junk food ya, berminyak, digoreng ya, dan lain sebagainya ya. Kemudian yang selanjutnya adalah jangan merokok atau banyak mengonsumsi yang istilahnya soda gitu ya. Kemudian jangan mengkonsumsi ya, harus dihindari adalah mengkonsumsi makanan sehat dan pastikan tubuh kita tetap hidrasi ya. Artinya kita konsumsi air ya itu 2 liter atau 1,5 liter per hari atau 8 gelas per hari, itu harus kita jaga setiap hari. Kemudian mengontrol tekanan dan gula darah supaya terhindar dari penyakit hipertensi dan diabetes ya, itu juga hal yang harus kita pastikan ya. Kemudian selanjutnya ya adalah screening kanker ya, ini supaya kita ya lebih mewaspadai terhadap ancaman ya pembekuan darah di otak yang merujuk kepada stroke ya. Dan tentu saja ya sobat sekalian ya, itu gejala dan cara mengatasi ya yang harus kita waspadai. Tentu saja bagaimana kita harus terus menjalankan pola hidup sehat. Nah, kalau sudah pola hidup sehat itu kita akan gampang ya. Makanya kesehatan itu adalah investasi sedari dini ya. Ketika kita sudah menginjak usia yang tidak tua, tidak muda lagi ya, sedari itu kita harus merubah pola hidup kita menjadi lebih baik ya. Dan juga saya merekomendasikan untuk konsumsi produk kesehatan, dan produk kesehatan yang saya rekomendasikan adalah Turkish Probiotic Surya, yaitu ini ya. Ini manfaatnya luar biasa karena sudah produk premium ya, dan menggunakan nanoteknologi. Di antaranya ya nanoteknologi untuk meningkatkan kelarutan dan penyerapan oleh tubuh, artinya dapat mempercepat penyembuhan terhadap penyakit ya. Kemudian juga ada ruqyah di sini ya, manfaatnya luar biasa. Dan kemudian manfaat lainnya adalah membantu mengatasi masalah penyakit non medis ya, selain medis juga mengatasi masalah non medis ya. Kemudian untuk kolesterol, diabetes, stroke ya, luka ringan ya, batuk pilek ya, tumor, mah, kanker, kolesterol, ginjal, amandar, paru-paru, diabetes dan lain sebagainya. Jadi ini produk sapu jagat yang dapat mengatasi berbagai macam penyakit. Kemudian varian selanjutnya yaitu Turkish Probiotic Surya Brain. Ini manfaatnya adalah antara lain memberikan nutrisi pada otak ya, kemudian dapat meningkatkan konsentrasi ya, membantu pemulihan stroke ya, membantu proses pertumbuhan pada anak dan remaja, dan juga dapat meningkatkan stamina ya, mengatasi gangguan migrain, vertigo, sakit kepala pening ya, meningkatkan kecerdasan pada anak dan remaja sekaligus memudahkan mereka menghafal pelajaran. Kemudian juga dapat menutrisi otak orang dewasa yang suka lupa atau pikun. Keunggulan dari Turkish Propolis Ruqyah antara lain sudah mendapatkan sertifikat halal dari MUI, sertifikat halal dari sertifikat BPOM, dan sertifikat dari INEA, International Nano Entrepreneur Association.
Kemudian juga kandungan flavonoidnya juga lebih tinggi ya. Penggunanya cukup mudah, tinggal meneteskan TPR atau Turkish Propolis Rukia sesuai berat badan tubuh. Misalkan berat badan tubuh 60 kg berarti 6 tetes. Dikonsumsi 2 kali pagi dan malam ya. Untuk terapi berat misalnya untuk stroke, diabetes ya, jantung, paru-paru itu bisa 3 kali pagi, siang dan malam. Jangan lupa untuk selalu menjaga kesehatan imunitas tubuh dengan konsumsi rutin Turkish Propolis Rukia. Link pembelian ada di deskripsi atau bisa kunjungi toko online kami di Elgo, di Tokopedia atau Shopee. Itu yang bisa saya sampaikan, semoga bermanfaat. Jangan lupa like, share, dan subscribe. Sampai jumpa lagi. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.